Jadi yang pertama yang saya tampilkan di sini yaitu terkait istilahnya landing page dari website Tokan Tafid Universitas Erlangga. Saya menggunakan ada 5 menu yang saya gunakan di sini, ada beranda, departemen, program Tafid, publikasi, dan juga pengumuman. Di mana pada tampilan beranda kurang lebih juga menampilkan sebagai gerbang awal ketika user atau pengguna nantinya menggunakan atau mengakses website ini. Jadi ini tampilan yang dibuka pengguna ketika pertama masuk di website UKM Tafid UNER, bahwasanya menampilkan beberapa informasi secara umum, secara poin-poinnya aja terkait apa aja sih yang dirangkum atau yang terdapat dalam website ini gitu. Jadi ada semacam carousel di sini, kemudian ada profil mengenai UKM Tafid Universitas Erlangga, dan saya mohon izin menyampaikan juga bahwasanya seluruh konten yang saya dapatkan di website ini itu saya dapatkan di website teman-teman yang sudah buat gitu ya. Jadi mohon izin, saya Kemas juga melakukan izin ya di Mas Rofi. Jadi terkait kontennya ada yang pertama profil dari UKM Tafid, ketika nanti ditekan button pelajari lebih lanjut akan mengarahkan kepada visi dan misi dari UKM Tafid UNER itu sendiri. Kemudian di bawahnya terdapat departemen yang tersedia di dalam UKM Tafid UNER. Saya dari website yang ada bahwasanya terdapat kurang lebih 5 ya departemen. Di sini saya untuk di tampilan menu beranda saya tampilkan sedikit poin saja mengenai profil singkat istilahnya ya dari masing-masing departemen UKM Tafid UNER. Jadi ketika pengguna melakukan geser bisa menekan di bagian lingkaran bawah ini. Seperti itu. Nanti akan menampilkan beberapa departemen yang ada dalam UKM Tafid UNER. Jadi di sini terkait publikasi UKM Tafid dimaksudkan saya melihat dalam website yang ada sebelumnya terdapat beberapa artikel ya yang dibuat oleh pengurus UKM Tafid UNER. Jadi saya buatkan di sini sebagai portal untuk mengunggah berbagai artikel yang ada nantinya. Namun dalam masa pengujian sekarang saya bisa mengatakan dari fitur untuk mengunggah artikel yang ada saya masih belum jalan, jadi hanya sebatas nantinya dalam program Tafid, setoran, dan ujian sertifikasi. Kemudian di bawahnya ini terkait ada tampilan pengumuman untuk mengarahkan pengguna ketika menekan button cek pengumuman ini nantinya ke menu pengumuman. Nah, untuk dua menu yang ada yaitu publikasi pengumuman ini juga bisa dikatakan masih belum jalan juga. Oke, kemudian saya lanjutkan ketika nantinya pengguna melakukan klik pada departemen ini. Tadi kan pada menu beranda ini hanya menampilkan sedikit informasi saja ya terkait masing-masing departemennya. Jadi ketika melakukan klik departemen, misal di kelas Tafid, jadi akan mengarahkan ke halaman detailnya dari masing-masing departemen yang ada dalam UKM Tafid UNER. Jadi mengenai penjelasan departemen dan juga berbagai program kerja yang ada dalam masing-masing departemen tersebut. Ini misal saya menekan dalam departemen yang kelas Tafid. Apabila yang departemen ukhuwah kurang lebih juga sama. Dan mohon maaf apabila nantinya dalam masa penginputan di sini tuh beberapa ada yang dirasa salah gitu ya. Kemudian kurang lebih seperti ini ya dalam melakukan akses terkait menu departemen di bagian navbar departemen. Kemudian saya lanjutkan kepada menu program Tafid. Sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, apabila saya tekan program Tafid, nanti akan mengarahkan berbagai program-program yang ada di dalam UKM Tafid UNER. Namun, bahasanya saya dapat sampaikan di sini juga, saya berfokus hanya pada dua kegiatan yang ada, yaitu ada kegiatan setoran dan ujian sertifikasi. Jadi, di mana juga ketika menekan menu dari program Tafid itu sendiri akan menampilkan informasi terkait program-program yang ada di dalam kegiatan UKM Tafid UNER ini. Jadi mungkin saya akan berfokus hanya sebatas di dua menu saja,
dua program ini saja. Jadi ketika nanti mungkin dari Mas Mbak semuanya mengakses 4 di bawahnya masih belum bisa. Jadi saya melakukan fokusnya hanya di bagian setoran dan ujian. Nah, ini kan saya melakukan akses dengan menggunakan user Santri. Oh ya, saya sampaikan juga bahwasanya di sistem informasi ini sistem informasi yang saya buat, saya bagi menjadi 4 peran. Yang dimana peran pertama saya ada santri atau selaku penghafal, yang dimana nantinya bisa melakukan kegiatan setoran atau mendaftar ujian sertifikasi. Kemudian yang kedua juga terkait ada peran dari penguji, ketiga panitia, dan juga dari admin yang terakhir. Oke, kemudian ini dari program Tafid ya. Jadi apabila dilihat di sini ketika login, apabila dari user memang sudah mendaftar, maka akan menampilkan statusnya sudah daftar. Apabila ketika saya mencoba dalam autentikasinya masih belum login pengguna sama sekali, maka dalam program Tafidnya akan menampilkan seperti ini, daftar semua. Jadi ketika nanti pengguna belum melakukan proses autentikasi atau register dan login tersebut, bisa menggunakan button yang terdapat di bagian navbar kanan atas ini. Ada register dan login. Register untuk mendaftarkan akun mungkin juga kurang lebih sama fungsinya dengan aplikasi yang mungkin Mas Mbak sudah pernah akses. Kemudian login untuk memasukkan akun yang Mas Mbak nantinya sudah buat. Kemudian ketika statusnya dalam masa website ini belum melakukan proses autentikasi sama sekali, maka ketika menekan daftar akan ditampilkan informasi bahwasanya pengguna harus melakukan proses autentikasi terlebih dahulu. Jadi apabila masih belum memiliki akun bisa register, atau yang sudah memiliki login langsung menekan tombol login nantinya. Ini untuk menu publikasi sebenarnya saya sudah selesai membuat tampilannya aja, tetapi hanya sebatas data dummy atau data yang dimasukkan secara manual aja di codingannya. Jadi saya akan melakukan proses atau langkah-langkah dan menjelaskan terkait nantinya register. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, mungkin saya akan menunjukkan aja di bagian mana, soalnya hal ini akan menjadi suatu penilaian di bagian feedback nantinya dari Mas Mbak semuanya. Apakah dari fitur saya terkait autentikasi register dan login tersebut mudah dilakukan atau mungkin juga berhasil dilakukan seperti itu. Jadi ketika nanti kurang lebih Mas Mbak semua akan mendaftarkan akun bisa langsung di bagian register. Jadi ketika ditekan bagian register akan ditampilkan modal. Nah, Mas Mbak bisa, dikarenakan ini saya kemarin menghubungi Mas Rofi hanya sebatas oleh pengurus ya Mas ya. Jadi kemungkinan saya masih belum terjun kepada ranah santri terlebih dahulu. Jadi masing-masing yang saya harapkan di sini Mas Mbak semua yang tergabung dalam kegiatan pengujian ini bisa mencoba masing-masing perannya. Jadi saya ada 3 peran di sini, saya ada 4 peran, namun yang saya tampilkan di bagian daftar hanya 3 peran saja, dikarenakan sistem admin sendiri itu mendapatkan akun dari saya nantinya gitu. Jadi pengguna bisa memilih mendaftarkan diri sebagai santri, sebagai panitia, ataupun penguji, sesuai dengan peran masing-masingnya seperti itu. Apabila ketika dari santri ditekan ya, mendaftarkan diri sebagai akun santri, maka dari itu tampilan atau halaman yang ditampilkan seperti ini akan menampilkan keseluruhan form yang teman-teman nantinya bisa isikan. Santri ini kan saya dapatkan informasi merupakan dari seorang mahasiswa kampus UNER gitu ya, maka dari itu kurang lebih info ataupun data yang diisikan mengenai nama lengkap, kemudian ada juga nomor induk mahasiswa dan sampai fakultas maupun jurusan dari yang terdapat di Universitas Airlangga. Jadi ketika nanti Mas Mbak melakukan tekan tombol register ini, maka akan langsung mendaftarkan akun yang Mas Mbak akan gunakan untuk mengakses keseluruhan website UNER ini, bukan Tafid UNER ini. Kemudian apabila panitia kurang lebih juga bakal sama dengan santri, karena informasi yang saya dapatkan dari Mas Rohim, panitia ini juga bisa jadi didapatkan dari mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang ada. Maka hasil yang ditampilkan juga sama datanya, yaitu terkait nomor induk mahasiswa, nama lengkap, dan juga fakultas, jurusan, dan lain sebagainya. Kemudian yang penguji, saya hanya menampilkan data untuk daftar datanya hanya sebatas nama lengkap dan nomor handphone saja, juga email dan kata sandi. Kurang lebih seperti itu dalam penjelasan dari masing-masing menu autentikasi yang register.
Kemudian apabila dari masing-masing Mas Bananya sudah memiliki akun di register, nanti bisa saja langsung auto masuk ke dalam tampilan websitenya. Namun ketika dalam mengakses posisi logout seperti ini dan sudah memiliki akun, maka langsung bisa melakukan login di sini sesuai masing-masing roles-nya. Misal di Santri ini, ketika sudah mendaftarkan akun, saya memegang bahwasannya terdapat email dan juga kata sandi. Ketika dilakukan masukkan data di sini yang sudah saya daftarkan, misal saya memiliki akun ini ya, ketika saya tekan login, maka akan mengarahkan ke halaman dashboard dari pengguna Santri. Jadi ini adalah tampilan dashboard yang ketika pengguna Santri itu berhasil telah lakukan menampilkan dashboard setoran. Jadi fungsi dari dashboard setoran ini merupakan untuk melihat keseluruhan hasil setoran yang telah dilakukan bersama penguji nantinya. Dan di halaman Santri ini saya hanya membagi menjadi 2 menu saja. Mungkin Mas Mbak bisa melihat di bagian drop down atau ada button biru di sini hanya menampilkan 2 setoran dan ujian. Jadi ketika menekan ujian, ketika belum mendaftarkan kegiatan ujian sertifikasi, maka data yang ditampilkan seperti ini, bahwasanya belum mendaftarkan program ujian TAFID. Namun ketika proses setoran sudah daftar, maka akan menampilkan proses penerimaan. Namun untuk mencapai status penerimaan ini, itu harus melewati dalam alurnya itu melakukan validasi terlebih dahulu dari peran penguji dan juga panitia. Mungkin secara sistem by manual dari UKM Tafid UNER, apakah kurang lebih seperti itu ya Mas Raffi, dalam kegiatan setoran maupun ujian sertifikasi akan divalidasi oleh penguji dan panitia terlebih dahulu? Iya Mas. Jadi nanti kalau misalkan untuk setoran itu karena ini diwajibkan untuk semua santri, jadi di setiap biasanya kalau dari kami di setiap awal semester itu ada daftar ulang santri. Jadi semacam kita memperbarui database dari santri tiap semesternya. Oke. Baik, masih banyak Mas Raffi atas jawabannya. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Jadi ketika nanti dalam posisi santri ini misal ya, ketika teman-teman atau Mas Mbak semuanya barusan mendaftarkan, mungkin saya contohkan untuk membuat akun baru ya di sini. Dari sisi pengguna santri terlebih dahulu. Nah, terkait dari fakultas jurusan ini, insya Allah juga sudah saya sesuaikan yang ada dalam kampus UNER ya. Jadi ketika nanti mungkin Mas Mbak melakukan proses registrasi akan mengisi beberapa data seperti ini dan dilakukan register, menekan tombol daftar ini ya, register akun. Nah, ketika sudah mendaftarkan, maka tampilan awal seperti ini. Tadi kan bisa dilihat perbandingannya bahwasanya ketika ada penghafal yang atau pengguna santri yang sudah mendaftarkan di program setoran, maka kan akan menampilkan sebuah tabel gitu ya, bahwasanya terkait ada pengumuman diterima dalam kegiatan setoran. Namun di sini saya ketika santri masih belum sama sekali mendaftarkan program setoran maupun ujian sertifikasi, tampilan yang ditampilkan dalam halaman terkait setoran itu kurang lebih seperti ini, akan menampilkan informasi atau pengumuman bahasanya dari pengguna santri masih belum mendaftarkan program setoran. Nanti akan ada semacam informasi seperti ini, ada semacam tulisan yang bisa diklik daftar di sini. Nah, akan mengarahkan ke program TAFID tadi. Jadi bisa mendaftarkan melalui program setoran ataupun ujian. Dan juga saya dapatkan informasi bahwasanya ujian kan hanya dilakukan per semester saja ya. Kemudian apabila ketika ingin mendaftarkan setoran, misal klik daftar ini ya. Nah, ketika pengguna awal masih belum melakukan istilahnya edit sama sekali di halaman profilnya, maka akan ditampilkan dari pengguna itu harus mengisi jumlah hafalan terlebih dahulu di halaman profil. Gunanya apa sih dalam mengisi profil terlebih dahulu untuk data dari panitia maupun penguji melihat informasi dari santri tersebut. Santri penghafal tersebut sudah memiliki hafalan seberapa banyak sih sebelum menghafalkan setoran gitu. Jadi untuk melakukan update data di sini ada semacam pop-up gitu ya yang tampil dalam layar Mas Mbak semua nantinya, langsung bisa aja diklik bagian halaman profil.
nanti langsung akan mengarahkan ke halaman kelola profil. Namun ketika mungkin Mas Mbak ingin melakukan ubah profil namun tidak melewati daftar ini, bisa langsung di bagian klik ini, icon profil yang ada di pojok kanan atas, nanti akan menampilkan menu pilihan seperti dashboard, profil, dan juga logout dari akun atau keluar dari akun. Ketika klik profil, mungkin kurang lebih akan sama menampilkan halaman seperti ini dari profilnya. Lalu untuk melakukan pengubahan profil atau update data profil, langsung menekan pada bagian button ubah profil ini. Jadi, Mas Mbak semua nanti bisa melakukan pengubahan terkait keseluruhan data yang ada dalam profil ini. Nah, untuk sebagai data rekaman yang akan dikirimkan dalam kegiatan setoran nantinya yang akan diterima oleh penguji maupun dari panitia, maka dari peran pengguna santri ini harus melakukan update data pada data hafalan. Di sini saya bagi menjadi dua, ada jumlah hafalan dan informasi hafalan. Jumlah hafalan ini merupakan jumlah Mas Mbak semuanya, jumlah hafalan dari Mas Mbak semuanya yang sudah dimiliki hafalannya. Mungkin bisa saja sudah hafal 5 juz atau 3 juz dan lain sebagainya. Dan, jadi bisa diinputkan di dalam bagian data hafalan di sini. Misal jumlah hafalan yang dimiliki ada 4 juz ini ya, bisa diketikkan berupa angka saja, dan informasi hafalan ini juz berapa aja yang Mas Mbak semuanya telah miliki gitu. Mungkin misal dalam artian hafalnya itu 4 juz ya, dari juz 1 sampai 4. Jadi Mas Mbak bisa mengisikan sesuai, istilahnya bisa menginputkan sesuai juz yang Mas Mbak miliki gitu atau yang sudah dihafalkan. Misal saya pilih 1 sampai 4 gini ya. Nah, nanti bisa langsung menyimpannya datanya dengan menggunakan button simpan di sini. Jadi ketika sudah seperti ini ya tampilannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya data dari profil berhasil diperbarui dan bisa melakukan proses pendaftaran setoran. Nah, ketika diklik daftar, maka akan menampilkan hasil yang berbeda daripada sebelumnya. Tampilan ini merupakan tampilan ketika pengguna atau user santri nantinya selesai melakukan pengubahan data hafalan di menu profil tadi. Jadi yang ditampilkan di bagian pop-up ini merupakan data dari santri yang berada di profil tadi. Misalkan dari teman-teman atau Mas Mbak nantinya masih ada beberapa data yang salah, bisa mengajukan dalam pengubahan data di sini. Diklik ubah data, akan mengarahkan kembali ke halaman profil. Kurang lebih, apalagi apabila dari Mas Mbak dirasa sudah benar dari data yang ada, langsung bisa ditekan daftar setoran, lalu ketika muncul status seperti ini, data sudah berhasil direkam dan dikirimkan ke pengguna, penguji, maupun panitia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika masa proses validasi, proses istilahnya disetujui maupun tidaknya oleh pengguna penguji maupun panitia, maka santri mendapatkan tampilan kurang lebih seperti ini, yaitu menunggu status pendaftarannya. Kurang lebih dalam penjelasan saya terkait fitur setoran dari sisi santri atau menghafal, kurang lebih seperti ini ya dari Mas Mbak. Mungkin apakah ada beberapa pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Apabila masih ada miss-nya dalam saya menjelaskan. Aman Mas, mungkin kalau boleh nanya untuk informasi dari data santri ini apa bisa ditambah misalkan mungkin apa ya? Mohon maaf, bisa sedikit jelas nggak ya suaranya? Tes apa Iya. sudah masuk? Sedikit banget sih sumpah. Oke, udah. Cuman 5 atau Mungkin ini Mas mau nanya untuk di data santri ini apakah bisa kita nambahkan informasi tambahan gitu Mas? Misalkan nomor HP atau sejenisnya gitu Mas. Atau atau bagaimana Mas? Mungkin enggak, itu Oh ya, terima kasih banyak ya Mas atas pertanyaannya. Jadi terkait profile, mungkin kurang lebih dalam penambahan data sih masih belum bisa dan belum ada ya Mas ya. Kecuali memang data-data informasi yang sudah disediakan di menu profil tadi. putih-putih pink gitu. terus untuk ini Mas, apa itu untuk kan misalkan ada Biasanya yang daftar di sini untuk statusnya menunggu status yang pendaftaran. Nah nanti Katanya untuk tuh yang agak asam malah. penyetujuannya berarti nanti di halaman untuk yang panitia Mas atau bagaimana? Ya benar Mas, untuk status keseluruhan status Yang validasi namanya kami enak serahkan banget, kembali Leci, nantinya sumpah. dalam pihak
dari penguji maupun panitia. Aku Mungkin install kurang link lebih langsung saya dipasang sesuaikan laptopnya. alurnya yang ada Biar dalam aktif. kegiatan Padahal nggak ada yang UKM UNER ada ini, yang Mas. punya itu, nggak ada Meskipun yang apa mungkin namanya. nantinya Aku nggak saya tahu ya. sampaikan Mereka itu pada pakai Mas Mbak semua dalam install. keseluruhan yang telah saya kerjakan ini mungkin dirasa belum terlalu dekat dengan alur yang ada gitu sih. Tetapi kurang lebih saya bisa telah membuat proyek akhir saya ini hampir sama dengan seluruh proses atau rangkaian yang ada di kegiatan UNER ini. Jadi untuk data tadi ya Mas ya, kurang lebih profil yang bisa diupdate juga sudah ada tertera di halaman profil yang bisa diupdate terkait kurang lebih dalam data pribadi ada nama lengkap, email, nomor handphone, jenis kelamin, tanggal lahir, dan data institusi ini merupakan terkait dalam fakultas jurusan yang telah didapatkan dari proses registrasi tadi, kemudian juga ada nomor induk mahasiswa yang sama didapatkan dari proses registrasi tadi. Hanya saja ketika bedanya dalam proses registrasi tadi tidak ada menginputkan terkait jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga terkait data hafalan. Seperti itu. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan ya dari Mas-Mas semuanya. Jadi ketika mungkin dari pengguna ya, ini kan tadi tampilan dashboard-nya menampilkan menunggu status pendaftaran. Apabila masih login juga menggunakan status santri dan mengakses di menu program Tafid ini, akan menampilkan di menu setorannya itu ada statusnya proses seleksi. Jadi dalam Mas Mbak semuanya atau santri penghafal nantinya dalam tahapan proses seleksi yang akan diseleksi oleh penguji dan juga panitia tadi. Seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin bisa saya lanjutkan terkait penjelasan untuk dari sisi halaman penguji terlebih dahulu ya. Jadi untuk penguji nanti saya serahkan kembali apabila sudah layak langsung terjun ke user aslinya penguji dan panitia. Nanti dari penguji yang sudah memenuhi syarat dalam UKM Tafid UNER ini akan mendaftarkan akun sama dengan yang lainnya di bagian registrasi ini, registrasi penguji. Dan saya sudah ada akun ya sebelumnya, saya sudah daftar, maka langsung saja saya masuk dengan akun yang sudah ada. Jadi ketika saya berhasil login menggunakan status penguji, maka kurang lebih juga tampilannya bakal sama, namun yang berbeda isinya menu-menu yang di dalamnya aja. Jadi dalam menu penguji ini menampilkan terkait ada menu setoran, pendaftaran ujian, dan juga ujian. Jadi untuk pendaftaran nantinya, pendaftaran masing-masing program untuk dari sisi halaman penguji akan masuk di menu yang sudah sesuai. Jadi misal mendaftarkan setoran, data yang dimasukkan tadi akan inputnya ke pendaftaran setoran ini. Namun ketika pendaftaran ujian akan masuknya ke menu pendaftaran ujian. Seperti ini. Jadi mungkin dalam bisa kita lihat tadi ya, dalam statusnya misal dalam user yang saya mendaftarkan sebagai Azrul ya tadi. Nah, ini ketika dalam istilahnya penguji belum melakukan pengubahan status programnya, maka statusnya itu masih dalam artian diproses. Namun ketika sudah melakukan pengubahan status programnya, nanti bisa ada dua status yang bisa diubah, disetujui ataupun ditolak gitu. Jadi ini untuk tampilan mengenai pendaftaran program setoran yang sudah masuk di halaman website penguji. Jadi ketika misal dalam user Azrul ini ya, kita klik aksi yang ditekan button biru ini, maka akan mengarahkan ketampilan untuk melakukan proses pengubahan status validasi program kegiatan santri tadi. Jadi ditampilkan untuk memudahkan dari sisi penguji dari data santri untuk melihat informasi terkait santri tersebut sudah mendapatkan hafalan berapa juz sih sebelumnya dan juga informasi juz yang telah diinputkan oleh data santri tadi sebelumnya di menu profil. Nah, ketika misal saya memposisikan sebagai penguji, ketika melihat bahwasanya dari data santri ini sudah memenuhi kriteria ataupun mungkin saya juga belum tahu sepenuhnya ya dari kriteria lolos tidaknya kegiatan setoran maupun dia sertifikasi seperti apa. Jadi mungkin saya buat seperti ini adanya suatu tampilan data santri yang akan memudahkan dari peran pengguna maupun panitia nantinya untuk melihat data santri ini itu sudah memenuhi dalam kriteria UKM Tafid UNER itu apa atau belum gitu ya. Apabila misal dalam data ini sekiranya memenuhi kriteria, maka dari status pengguna penguji ini bisa langsung
menekan status di radionya itu disetujui seperti ini. Maka langsung saja ditekan simpan. Maka jika sudah simpan, penguji akan memilih kembali ke menu pendaftaran setoran. Bahasanya bisa dilihat di sini ya, dari data yang santri Azrul tadi itu statusnya sudah disetujui. Kurang lebih seperti itu terkait untuk validasi program pendaftaran kegiatan setoran. Jadi apabila mungkin dalam ranahnya misal belum memenuhi, nanti penguji bisa langsung menggunakan validasi ditolak gitu. Jadi saya di sini akan menggunakan dua validasi yang sudah saya sampaikan, ada validasi dari panitia dan juga dari penguji. Apabila dari santri mendapatkan dua setuju dari peran tersebut, maka akan langsung menampilkan kurang lebih datanya yang seperti ini tadi ya. Sebentar. Nah, maka ketika apabila dari kedua peran sudah memberikan validasi setuju, pada santri akan menampilkan bahwasanya ada pengumuman ini tadi, selamat telah diterima menjadi bagian program tahfidz setoran UKM tahfidz UNER. Seperti itu. Ini dari sisi yang santri. Oke, ini dari sisi penguji. Nah, lalu ketika pendaftaran setoran sekiranya sudah divalidasi dan mungkin dalam kegiatan setoran dilakukan setiap minggunya ya, Mas Rofi kurang lebih mendapatkan informasi dari Mas Rohim, setiap mingguan itu nanti ketika penguji ingin menambahkan data setoran dari santri itu bisa langsung ke menu bagian setoran ini. Jadi menambahkan data setoran pada santri yang telah melakukan proses setoran pada penguji. Jadi bisa melakukan klik tambah data setoran di sini untuk menambahkan data setoran yang telah dilakukan di setiap minggunya itu tadi. Untuk setoran, ini nanti penguji kurang lebih akan menginputkan terkait tanggal setoran, nama santri, surat, jumlah setoran, status, catatan, dan juga nilai. Dalam tanggal setoran ini harus tanggal real bahwasanya santri tersebut melakukan setoran di tanggal berapa. Sedangkan nama santri ini tuh bisa dipilih penguji ketika misal dari Mas Rofi melakukan sesi penyetoran hafalan pada saya gitu ya. Nah, maka saya nanti bisa memilih misal namanya Mas Rofi yang ada di sini. Lalu apabila ada pertanyaan yang mungkin dari Mas-Mbak semuanya, nama santri yang ada di bagian drop-down ini tuh data dari mana sih? Nah, data dari hasil validasi persetujuan lulus dalam kegiatan setoran tadi. Maka dari itu ketika misal dalam santri Bimo ini tadi sudah disetujui dalam program tahfidnya, maka akan langsung menampilkan nama santrinya di bagian drop-down ini. Jadi memudahkan dari sisi penguji. Misal dari Mas Rofi melakukan pengujian ke saya, maka tinggal memilih nama Mas Rofi di bagian nama santri ini nantinya. Kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk surat sendiri merupakan surat-surat yang telah dilakukan setoran bersama penguji. Jumlah setoran ini berupa jumlah setoran yang diujikan bersama penguji itu berapa juz gitu ya. Dalam satuannya juz. Kemudian status ini ada dua, lanjut dan mengulang, yang dapat diisikan oleh penguji ketika misal dari penguji itu menyampaikan bahwa dari santri Mas Rofi misal dalam kegiatan setorannya udah lancar dan bisa lanjut, maka bisa menekan lanjut. Dan apabila masih dirasa perlu adanya perbaikan, maka bisa dipilih di statusnya yang ulang. Untuk catatan ini mungkin juga sesuai dengan dalam sistem judul proyek akhir saya terkait sistem informasi monitoring dan evaluasi hafalan Al-Quran, maka maksud dari evaluasi di sini yaitu berupa catatan yang diberikan oleh penguji kepada santri terkait keseluruhan setoran yang telah dilakukannya. Jadi nantinya mungkin dari sisi penguji bisa memasukkan datanya di sini. Nah, untuk nilai ini kurang lebih saya masih menggunakan hanya sebatas informasi sekilas yang saya dapatkan, bahwasanya mungkin di sini ada kelancaran makhraj, lagu, dan adab ini merupakan kriteria penilaian yang ada di ujian sertifikasi gitu ya Mas Rofi. Namun saya dikarenakan membuat mungkin seadanya saya terlebih dahulu atau mungkin sepaham saya terlebih dahulu, nanti di bagian nilai ini kurang lebih juga bakal sama, kan memasukkan inputan per nilainya per 4 kriteria penilaian yang sudah ada. Ada kelancaran, makhrajul huruf, lagu, dan juga adab. Nah, masing-masing nanti bisa diinputkan penguji di sini nilainya.
Misal saya memilih santri yang Satrio Yoga ini ya. Dalam tanggal setorannya, misal aja saya inputkan seperti ini. Ini saya masih random aja ya untuk memasukkannya. Misal jumlah setoran yang saya ujikan 1 juz gitu ya catatannya. Nah, ini untuk langsung bisa aja diketikkan dalam bentuk akan di sini. Nilai-nilai yang sekiranya nantinya diberikan oleh penguji. Ketika sudah selesai semua akan dilakukan penyimpanan data di sini, lalu bisa diklik simpan dan data yang telah berhasil dikirimkan akan menampilkan seperti ini. Data telah sukses disimpan gitu. Maka akan menampilkan bahwasanya dari nama santri dari santri yoga itu telah melakukan pengujian setoran bersama pengujinya, misal ada Ustadz Satrio gitu ya, misal di sini. Kurang lebih maka akan ditampilkan di dalam menu setoran ini. Jadi mungkin dari Mbak Sema melihat dalam bahasanya di tabel penilaian ini itu menampilkan rata-rata dari 4 kriteria penilaian tadi gitu. Dan catatan ini kurang lebih juga catatan yang bisa dilihat oleh penguji, yang bisa dimonitoring oleh penguji terkait santri yang sudah dilakukan pengujian bersama pengujinya tersebut. Lalu untuk statusnya ini, apabila dari penguji misal ada melakukan perubahan data, maka langsung aja bisa diklik di bagian aksi edit di sini. Ditekan, nanti akan bisa memperbarui data dari santrinya. Misal lanjut, kita simpan. Nah, maka status menunggu tadi akan berubah jadi lanjut. Jadi kurang lebih terkait apabila adanya suatu kesalahan dalam sistem input data maupun ingin memperbarui data, penguji bisa melakukan di bagian aksi edit ini. Lalu untuk menghapus apabila kesalahan data apabila salah masih belum relevan, maka bisa menggunakan terkait fitur yang ada icon sampah ini ya untuk menghapus datanya. Maka ketika apabila dari penguji sudah selesai menginputkan data dari setoran santri Satrio Yoga ini, mungkin bisa kita lihat di bagian halaman dari sisi santri Satrio. Oh, maaf. Nah, oke, sebentar. Santri. Nah, apabila kita lihat bahwasanya saya sudah login kembali menggunakan pengguna santri dengan nama Satrio. Nah, ini kurang lebih data yang telah dimasukkan oleh penguji sebelumnya tadi akan masuk ke bagian menu setoran. Seperti ini. Jadi, ketika semakin banyaknya setoran yang, maksud saya ketika setiap mingguannya telah rutin dilakukan proses setoran hafalan Al-Quran, maka di bagian menu setoran ini bakal datanya juga bakal tambah gitu. Jadi makin tambah gitu. Kurang lebih seperti itu terkait fitur setoran yang dilakukan oleh dari sisi santri maupun penguji. Kurang lebih dari sisi panitia sih bakal sama dengan penguji, namun yang membedakan hanya sebatas menu yang diberikan aja. Ntar saya akses dari sisi saya sekarang akan melakukan akses terkait pengguna panitia. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai panitia, maka yang bisa diakses oleh panitia ini itu hanya sebatas pendaftaran setoran, pendaftaran ujian, dan melakukan proses pengaturan jadwal ujian yang akan dilakukan oleh santri nantinya. Jadi pendaftaran setoran ini kurang lebih juga bakal sama dengan tampilannya oleh penguji, akan menampilkan dari proses validasi program kegiatan setoran. Nah, ini tadi kan Azrul sudah divalidasi oleh penguji, disetujui ya. Namun dari sisi panitia ini itu masih diproses. Maka dari itu untuk menampilkan dari halaman si Azrul ini untuk bisa mendapatkan informasi diterima maupun kayak ditolak dari program kegiatan setoran, nanti dari penguji maupun panitia melakukan proses validasinya melalui kegiatan aksi ini tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin juga masih adanya. Oke. Nah, bisa dilakukan perubahan statusnya di bagian sini. Tadi kurang lebih juga bakal sama dari sisi penguji. Nah, apabila juga sudah statusnya disetujui, maka akan menampilkan di tabel depannya, tabel pendaftaran setorannya itu disetujui. Kurang lebih seperti itu. Ini terkait dalam keseluruhan fitur setoran yang ada dalam sisi
santri, panitia maupun penguji. Mungkin sebelum saya sampaikan bahwasanya di panitia ini itu tidak bisa menambahkan data setoran, hanya dilakukan oleh penguji itu saja tadi, terkait kayak data misal inputan terkait nilai, evaluasi dan lainnya hanya dilakukan oleh penguji saja. Jadi panitia hanya sebatas pendaftaran terkait pendaftaran program setoran, pendaftaran ujian dan juga mengatur jadwal ujiannya. Mungkin dari Mas semua sebelum saya lanjutkan ke fitur atau program yang ujian, apakah ada yang perlu ditanyakan atau masih belum paham yang saya sampaikan tadi? Atau mungkin bisa dicukupkan dan bisa saya lanjutkan. Pokoknya aku nggak punya. Mungkin izin nanya Mas Satrio. Tapi banyak Ya, silakan Mas Raffi. Kalau biasanya teman-teman di sini itu untuk restoran itu biasanya bentuknya lebih ke perhalaman gitu. Jadi misalkan apa ya? Misalkan setoran per satu kali setoran itu 5 halaman gitu. makanya Nah, mungkin yang ingin tak tanyakan ya Mas, kan tadi untuk dari misalkan teman-teman setoran itu dari penguji bisa mengisikan kan kalau suratnya apa gitu. Kayak tadi APSA, kemudian misalkan atakwir dan semacamnya. Tapi kan ada surat yang dia katakan Al-Baqarah yang dia panjangnya 2 juz lebih. Nah, itu mungkin jadinya apa ya? Untuk spesifik misalkan halaman sekian gitu apa mungkin bisa diatur nanti? Apa itu? Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Raffi atas pertanyaan. Nah, terkait untuk inputan data setoran kemarin, saya buatnya emang masih dalam proses inputan data setoran itu, jujur saya agak struggle di bagian itu Mas, memang. Bahwasanya dapat diketahui kan di Al-Quran itu jumlah suratnya, jumlah ayatnya kan masing-masing beda ya. Beda. Nah, itu yang saya sedikit struggle ketika menggunakan inputan data setoran itu. Maka dari itu, ketika saya mencoba menanyakan ke Mas Rohim bahwasanya inputan data setoran ini tuh dilakukan per juz. Maka dari itu saya buat sementara per juz ini Mas. Jadi untuk misal dimasukkannya secara detail per halaman, mungkin detail ayatnya dari santri A misal sampai ayat 200 misal gitu ya, hanya sebatas itu masih belum bisa menampilkan inputannya yang terlalu detail Mas. Jadi hanya sebatas terkait setoran full satu surat tadi ataupun mungkin dalam inputannya yang setoran per juz itu tadi, 1 juz atau 2 juz gitu sih Mas. Jadi mungkin adanya suatu feedback bentuk apapun saya terima dan bisa Mas Mbak semua masukkan di Google Form yang akan saya sebarkan nantinya. Itu sih Mas Rofi. Apakah ada feedback? Aman Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Rofi. Mungkin juga perlu adanya pengembangan lagi terkait dalam proyek akhir saya nantinya. Mungkin saya dalam kali ini tuh persiapan sidang saya masih menggunakan inputan datanya seperti itu tadi gitu ya Mas Rofi. Tapi kan yang lebih Oke. bukan itu lebih. Siap. Saya lanjutkan ketika apabila dari Mas semua sudah sekiranya aman, saya melanjutkan dari program kegiatan yang ujian sertifikasi, mungkin kurang lebih juga bakal sama, login terlebih dahulu sebagai santri dan mendaftarkan di bagian program tahfidz tadi. Jadi daftar ujian seperti ini terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa klik daftar ujian, maka data yang ditampilkan akan seperti ini hasilnya ya ketika selesai mendaftarkan di bagian menu program pendaftaran tadi, bahwasanya di sini akan berbeda dengan yang ada di program setoran. Saya akan menampilkan bisa men-tracking step by step-nya. Jadi ada 4 tahapan di sini. Tahap pertama mulai proses tahapan registrasi, kemudian ada tahapan kedua ujian, yang ketiga hasil ujian, keempat pengumuman. Proses registrasi ini kurang lebih sama dengan sistemnya yang ada di pendaftaran setoran, yang akan divalidasi oleh panitia maupun penguji. Mungkin dalam artian panitia di sini saya nanti kembalikan ke dalam ke UKM UNER ya, bahwasanya kan yang menyelenggarakan masing-masing program kegiatannya kan beda-beda ya masih ada di departemennya. Jadi mungkin dalam artian sisi validasi untuk program panitia ini itu mungkin bisa disesuaikan aja nanti melakukan pengujian uji cobanya atau mungkin dibuat secara general aja gitu. Jadi ketika registrasi ini maka akan menampilkan di sini tahapan dari registrasinya, kemudian harus melewati validasi dari sisi santri maupun dari sisi penguji, kurang lebih seperti itu. Jadi melakukan pengubah status terlebih dahulu dari sisi
penguji dan santri. Nah, apabila dilihat di sini dari statusnya sudah lulus, ini tadi sudah saya melakukan percobaan, bahwasanya dari penguji dan panitia sudah melakukan status persetujuan dari santri ini terkait kegiatan program kegiatan ujian sertifikasi. Maka dari itu untuk menjalankan step by step-nya ini tuh yang berperan besar itu di bagian penguji dan juga dari panitia, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya coba menampilkan dari sisi penguji di bagian menu ujian sertifikasi. Pendaftaran ujian. Nah, mungkin kalau lebih bakal menampilkan di sini ya, dari data satu tadi masuk, mungkin bisa dilakukan perubahan disetujui ataupun ditolaknya. Kurang lebih sama dengan program setoran. Nah, mungkin dari Mas Ban nantinya ketika selesai mengisikan status perubahan status program, maka akan kembalinya itu ke dashboard setoran. Maka bisa langsung dikembalikan lagi aja ke menu pendaftaran ujian atau sesuai dengan aksi yang akan dilakukan oleh Mas Mbak semua nantinya. Lebih seperti ini ya, ketika ada data santri masuk yang mendaftarkan ujian akan divalidasi melalui menu pendaftaran ujian ini dari sisi penguji. Namun apabila dari sisi panitia akan menampilkan, sebentar saya login terlebih dahulu. Dari sisi pendaftaran ujiannya bisa memilih menu pendaftaran ujian lalu akan menampilkan yang sama tampilannya, bisa diubah statusnya seperti ini, disetujui, simpan. Nah, lalu saya akan menjelaskan step by step-nya ya dari sisi santri apabila divalidasi dari program dari proses yang registrasi. Nah, oke, saya login ke menu ujian, maka langsung menampilkan bahwasanya dari santri itu sudah memasuki fase ujian. Nah, untuk fase ujian ini bahwasanya santri nantinya bisa melihat terkait jadwal ujian yang akan dilakukan oleh si santrinya. Nah, untuk mengatur kegiatan atau jadwal ujian sertifikasi itu kembali tadi sudah saya sampaikan hanya panitia yang bisa mengatur jadwal ujian si santri. Jadi misal kita bisa masuk ke bagian panitia. Nah, nanti bisa masuk di bagian menu ujian ya. Untuk panitia menambahkan data ujian. Nah, di sini nanti panitia yang berhak untuk mengatur jadwal ujian yang akan dilakukan oleh si santri. Terkait tanggal ujiannya itu si santri mendapatkan jadwal tanggal berapanya itu sesuai yang diinputkan oleh panitia nantinya. Misal saya masukkan random gitu ya Mas datanya. Seperti ini waktu ujiannya. Waktu ujian ini tuh waktu yang menunjukkan misal jam 3 atau jam berapa, lebih ke pukul ya, waktu yang santri akan lakukan untuk ujian sertifikasi. Untuk terkait nama penguji, dikarenakan tadi, nah nama penguji ini tuh yang sudah mendaftarkan akunnya, maka akan menampilkan nama pengujinya di bagian sini. Misal tadi saya ada hanya sebatas Ustadz satu ini ya misalnya. Nah maka yang tampil dia hanya sebatas ini aja gitu. Nah nama santri ini ketika tadi ya. Nah, pokoknya ketika mengakses ke tahapan berikutnya itu yang muncul di sini nama santri itu berkaitan dari status validasi yang disetujui tadi. Jadi yang tidak disetujui maka nama-nama santrinya tidak akan tampil di bagian nama santri ini. Jadi misal tadi udah ada santri yang disetujui ada Satria Yoga ya santri yang maka bisa memilih nama santrinya Satria Yoga dan tempat ujiannya ini saya masih membuatnya random ya. Ada misal Masjid Nurul Ulul Asmi Unanah. Maka ketika disimpan datanya oleh panitia kan muncul di bagian ujian ini ya. Nah, di bagian ujian untuk menampilkan data dari santri mengenai data waktu ujian santri gitu ya. Ketika diakses oleh santri nantinya, saya login sebagai santri. Maka tampilan yang
tampilan di menu ujiannya seperti ini. Nah, akan menampilkan tabel di sini ketika ditekan aksi ujian ini ya, maka akan menampilkan tampilan lebih detailnya terkait saya mengibaratkan posisi menjadi user santri ya. Jadi saya bisa melihat informasi terkait data ujian yang saya dapatkan nantinya gitu. Misal tanggal ujiannya sekian ini tadi sesuai dengan apa yang sudah dimasukkan atau diinputkan oleh panitia gitu. Ini terkait jam ujiannya tadi dan tempatnya. Kurang lebih seperti ini terkait pelaksanaan ujiannya. Nah, untuk keseluruhan kegiatan ujian sertifikasi, saya tidak tidak memasukkan di dalam proses sistem informasi ini, melainkan yang saya gunakan, dikarenakan ujian sertifikasi kan mungkin diadakan secara offline begitu ya Mas Sofia. Jadi nantinya yang berhak untuk menentukan tahapan berikutnya tetap dari penguji untuk memasukkan hasil ujian yang telah diujikan bersama penguji gitu. Kurang lebih untuk menambahkan data ujian sertifikasi sama dari perannya itu ada dari sisi penguji dan yang ditampilkan saya masih sama juga dengan yang ada di inputan data storan. Jadi hanya menampilkan misalnya saya pindah ke menu ujian ini ya. Nah, ini nanti dari sisi penguji bisa menekan aksi, bukan menambahkan data storan lagi. Jadi data ini diambil dari panitia tadi, lalu penguji hanya tinggal melakukan edit data untuk memasukkan terkait ini ya di bawah ada catatan dan juga nilainya dari hasil ujian sertifikasi gitu. Nah mungkin ada kurangnya dalam inputan di sini masih belum saya kemarin sih belum mendapatkan informasi secara jelasnya ya dikarenakan proses ujian sertifikasinya itu seperti apa yang dihafalkan kepada yang disetorkan kepada penguji gitu. Jadi saya hanya masukkan sebatas catatan nilai belum terkait sistem mengenai pengambilan data suratnya itu dan juga informasinya begitu sih. Jadi nantinya hanya sebatas catatan dan juga nilai yang dimasukkan di sini. Oke, ini kurang lebih ketika mungkin dalam penguji memasukkan catatan. Nah, misal ketika diubah selesai, simpan, maka nanti di bagian penguji akan menampilkan seperti ini. Hasil data yang telah berhasil diperbarui oleh penguji, namun dari sisi santri, akan menampilkan dari hasil ujiannya ini. Nah, bisa menampilkan bahwasanya status lulus tidaknya. Dan ketika ditekan aksi tadi lebih detail ya, itu santri bisa melihat dari hasil nilai ujiannya gitu, yang telah diperoleh. Lalu untuk menentukan lulus tidaknya dalam kegiatan ujian sertifikasi ini, itu ada di bagian pengumuman yang dilakukan oleh sisi penguji dan juga santri. Mungkin apabila dari sisi penguji, kembali lagi akan melakukan login lagi pada penguji. Lalu di bagian menu pendaftaran yang ujian. Nah, di bawah ini akan menyampaikan bahwasanya ada tabel yang ujian diterima ini menampilkan data santri yang telah berhasil lolos di kegiatan eh, program registrasi ujian sertifikasi tadi. Jadi ketika mungkin dalam santri tadi mendapatkan nilai sudah dirasa sesuai, maka ataupun sudah memenuhi kriteria yang ada, jadi bisa ditekan status programnya ini tuh bisa dilulus ujian maupun tidak lulus gitu ya. Jika memang lulus, bisa ditekan lulus ujian dan diklik simpan, maka di tampilan pengujinya itu menampilkan, mohon maaf di sini ya, lulus ujian seperti ini. Namun ketika ini dari sisi penguji, apabila dari sisi panitia kurang lebih juga bakal sama nanti di menu pendaftaran ujian. Nah ini ya akan sama, terdapat status program misal lulus ujian akan diklik simpan saja seperti ini. Kemudian bisa kita lihat dari sisi tampilannya yang santri. Di menu ujian, maka akan menampilkan pengumuman bahwasanya dari santri itu lulus. Maka aksi yang dapat dilihat bahwasanya ini menampilkan informasi lebih lanjutnya terkait
harus melakukan pendaftaran ulang, apapun selebihnya itulah ada nanti gitu. Ini ketika dari statusnya santri berhasil melakukan capaian di ujian sertifikasi mendapatkan beasiswa. Jadi maka stepnya akan berjalan di bagian pengumuman. Kurang lebih di bagian ujian sertifikasi seperti itu. Kembali lagi di sini saya membuatnya hanya sebatas kilas informasi yang saya dapatkan terkait data terkait alur-alurnya. Mungkin juga masih belum spesifik mengikuti yang sesuai yang ada dalam alur kegiatan yang ada di UKM Tafid UNER. Kurang lebih seperti itu terkait program ujian sertifikasinya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Mbak semua apakah ada tambahan lagi terkait yang sudah saya sampaikan ini. Bagaimana? Mungkin jika tidak ada tambahan, saya akan lanjutkan kembali. Aman, aman, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Rofi atas konfirmasinya. Oke, ini terkait hasil akhir ya dari sisi santri untuk melihat bahwasanya dia telah mendapatkan beasiswa tadi atau lulus dari ujian sertifikasi. Nah, mungkin dari Mas-Mas semuanya nantinya bisa silakan melakukan pengujian terkait keseluruhan website yang sudah saya kembangkan ini untuk mendapatkan data sebagai data user feedback yang akan saya masukkan nantinya ke dalam buku proyek akhir saya. Jadi apa-apa segala bentuk feedback yang Mas Mbak berikan saya terima dengan eh, nanti yang terbuka, benar-benar apapun nanti yang mungkin Mas Mbak telah lakukan uji coba, mungkin adanya suatu error atau bug, mungkin bisa langsung masukkan saja. Apapun bentuk feedbacknya saya terima, dan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait di bagian G-form-nya nantinya. Nah, saya akan mengirimkan nantinya ya, mungkin melalui Mas Rofi, mungkin minta tolong bisa disebarkan ke Mas-Mas semuanya, ke teman-teman yang hadir ya pada kegiatan Zoom ini. Bahasanya yang pertama nanti mungkin dari pengisian data responden mungkin jika pun berkenan dari Mas-Mas semuanya bisa mengisikan data pribadinya gitu ya, kayak di sini dari fakultas jurusan mana dan juga jabatan dalam UKM itu apa. Kemudian nanti saya kembalikan dari Mas Mbak semuanya ingin melakukan keseluruhan peran atau bagaimana terserah, dikarenakan proses dalam kegiatan website saya setelah saya sampaikan kan bahwasanya berkaitan satu sama lain ya. Nanti mungkin dari Mas Rofi minta tolong dikoordinasi teman-temannya untuk saling ini ya, dikarenakan berkaitan. Jadi kayak semacam misal nanti di posisi santri, misal kayak melakukan misal teman A, teman B untuk melakukan validasi kurang lebih seperti itu. Nanti saya kembalikan kepada Mas Mbak semua terkait sistem percobaannya. Yang penting itu tadi ya, apabila dilakukan percobaan di keseluruhan penggunanya juga monggo, saya benar-benar perbolehkan gitu ya. Kemudian tadi saya belum sampaikan untuk melakukan uji coba terkait aplikasi atau website ini pun mohon maaf dikarenakan masih tahap pengembangan jadi belum responsif. Nanti teman-teman atau mas-mbak semua masih sebatas pengujiannya bisa dilakukan dengan menggunakan laptop saja gitu. Apabila menggunakan HP atau mungkin yang lainnya yang dirasa emang belum memenuhi ukuran standarnya layar laptop, maka tampilannya itu masih akan berantakan gitu, Mas Mbak ya. Dikarenakan dalam website saya belum responsif. Jadi bisa dimasukkan di sini device yang digunakan oleh teman-teman semuanya. Kemudian juga apabila bersedia bisa mencantumkan nomor WhatsApp-nya untuk bisa saya kok hubungi lebih lanjutnya nanti terkait semisal ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Mas Mbak gitu. Istilahnya sebagai feedback lanjutan gitu. Lalu di sini di bagian section ketiga, oh ya saya akan terdapat 5 section ya di dalam form ini. Di section ketiga ini sebagai penilaian fitur dari sistem informasi saya. Misal tadi kan ada fitur autentikasi register, kemudian login. Apabila dari masing-masing fiturnya ini berhasil dan tidaknya, nah Mas Mbak bisa menggunakan terkait dalam ini aja kayak sesuaikan yang ada di Gform, misal berhasil ya bisa diklik aja berhasil ataupun belum berhasil bisa ditekan tidak berhasil. Nah, kemudian juga ada penilaian secara CSAT di sini kayak seberapa mudah dalam Mas Mbak nantinya mengakses atau melakukan aktivitas terkait fitur autentikasi tersebut dengan
batasan nilai saya ada 1 sampai 5, di mana 1 sangat sulit, 5 itu sangat mudah. Jadi menyesuaikan nantinya dari Mas Mbak semua memberikan nilai berapa, saya bebas, istilahnya sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pengujian tadi ya, bukan sebebasnya dalam artian nanti Mas Mbak bisa memasukkan data satu atau dan lain sebagainya. Memang saya kembalikan dalam artian benar-benar real dari Mas Mbak semua nantinya setelah melakukan pengujian terhadap website yang sudah saya buat gitu ya. Nah, ini untuk masing-masing fitur sudah saya lakukan di sini dan apabila dilihat bahwasanya terdapat ini ya, peran. Nah, untuk autentikasi ini nantinya ada santri, penguji dan panitia dan kemudian di bagian masing-masing fitur itu bakal beda. Nah, ini misal di fitur kedua pendaftaran program kegiatan itu tadi kan cuma ada di bagian santri aja. Nah, maka dari itu ketika mungkin dari Mas Mbak nantinya hanya melakukan pengujian di hanya di salah satu peran saja, misal di penguji. Nah, nanti bisa sesuaikan saja dengan apa yang ada di Gform. Misal Mas Mbak melakukan pengujian terhadap pengguna penguji ya. Apabila di fitur kedua ini perannya santri, maka tidak perlu mengisikan di bagian pilihan tersebut gitu. Jadi Mas Mbak bisa melakukan pengisian hanya di bagian peran yang Mas Mbak itu dilakukan untuk pengujian aplikasi saya. Misal ini ada di fitur ketiga monitoring dan evaluasi, ini ada perannya penguji. Nah, nanti Mas Mbak bisa mengisikan di bagian sesuai dengan peran yang Mas Mbak gunakan ketika melakukan pengujian website UKM Tafid ini. Kurang lebih seperti itu terkait penjelasan saya untuk data fitur penilaian fitur, kemudian di sini juga di section keempat, yaitu melakukan pengisian secara feedback dalam keseluruhan website atau penilaian keseluruhan website yang Mas Mbak telah ujikan. Berdasarkan kayak ada kepuasan pengguna, kemudian juga dari segi penilaian tampilan yang telah saya buat, seberapa puasnya sih, seberapa tidak puasnya sih. Jadi ini akan saya kembalikan ke Mas Mbak semua terkait penilaian nantinya. Bisa mengisikan satu persatu di sini ya. Ada rincian 1 sampai 10 untuk penilaiannya. Nah, untuk di sisi kelima, yaitu saya akan melakukan lebih ke pandangan Mas Bas semuanya untuk menerima segala bentuk feedback yang diberikannya. Saya kurang lebih juga bakal sama, namun di sini bakal ada semacam yang bisa diisikan teman-teman atau Mas Bas semua terkait evaluasi apa sih, kayak komentar, menerima segala bentuk komentar apapun yang akan diberikan oleh Mas Bas semua di dalam bagian komentar ini ya, terhadap segi. Namun komentar ini bisa disesuaikan dengan masing-masing pertanyaannya. Apabila ini ada komentar terhadap tampilan website UKM, maka Mas Mbak semua diharapkan nanti bisa minta tolong ya untuk memberikan sekedar komentar terhadap tampilan saya. Mungkin tampilan dimaksudkan di sini dari tampilan ini ya, dari halamannya itu bagaimana sudah menarik belumnya, atau mungkin dirasa tampilannya terlalu atau kurang rapi dan lain sebagainya bisa dimasukkan di sini. Gitu. Untuk di sini juga ada pilihan fitur yang disuka itu ada fitur apa aja, mungkin juga ada pilihan other yang bisa Mas Mbak isikan di sini. Kemudian juga ada penilaian secara apa sih yang terlewat atau mengecewakan bagi pengguna atau Mas Mbak setelah melakukan uji coba terhadap pengujian saya. Kemudian bagian pengalaman mana yang paling berkesan atau bernilai bagi Mas Mbak semua bisa diisikan di sini. Dan istilahnya dalam section kelima ini lebih ke mengarah komentar, kritik dan saran atau semacam feedback evaluasi lah ya untuk saya nantinya untuk pengembangan proyek yang lebih lanjut nantinya gitu. Nah, ini ketika bagian pertanyaan apakah masukan Anda ini, nah ini tuh bisa memasukkan segala bentuk saran di sini gitu dalam keseluruhan sistem informasi saya. Nah, ini opsional ya, bisa diisikan atau tidak. Jadi ketika mungkin dari Mas Mbak semuanya terhadap ketika masa proses pengujian ya menemukan beberapa kendala ataupun error, mungkin bisa langsung diisikan di sini aja. Jika ada bug nanti bisa diisikan di jawaban paling bawah. Itu bagian bug itu di fitur atau menu halaman yang mana sih gitu ya. Kurang lebih itu aja penjelasan saya terkait form user feedback yang akan diisikan oleh Mas Mbak semua nantinya. Apakah dari keseluruhan yang sudah saya sampaikan ini adanya pertanyaan atau tambahan dari Mas Mbak semuanya yang sekiranya masih belum jelas saya sampaikan? Atau mungkin sudah cukup? Dari saya mungkin cukup, Mas. Mungkin dari yang lain, dari siapa aja ini? Siap-siap. Masih banyak Mas Rofi jawabannya.
Bagaimana dari Mas Bayang lainnya? Dari Haikal, Rohim, atau yang lain ada komentar mungkin? Mungkin sementara belum ada mungkin Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Rofi. Masih banyak juga teman-teman semuanya. Jika memang dirasa belum ada, mungkin dalam keseluruhan sudah saya jelaskan dan sampaikan di sini. Dan mungkin dikarenakan saya ingin melihat kembali dari sistem mohon maaf, dari kesiapan aplikasi saya untuk dilakukan uji coba. Mungkin nanti saya akan di luar meeting ini aja ya untuk melakukan pengujiannya. Mungkin dari mas-mas semua yang sudah menerima segala penjelasan saya bisa langsung diterapkan terhadap proses pengujian website nantinya. Apabila sudah siap, mungkin saya akan langsung saya sampaikan ke Mas Rofi untuk teman-teman atau Mas Mbak semuanya bisa lakukan pengujian terhadap website ini. Gitu ya, Mas Rofi kurang lebihnya. Oke, dikarenakan dari semuanya sudah saya sampaikan dan saya rasa sudah cukup, mungkin saya langsung bisa mengakhiri dalam kegiatan penyampaian atau penjelasan terkait proyek akhir saya. Mungkin saya sampaikan kembali lagi, mohon bantuan dengan sangat dari Mas-Mas semuanya ataupun dari pengurus UKM Tafid Universitas Erlangga. Dan mohon izin juga dari Mas-Mas semuanya, saya melakukan proyek penelitian pada UKM Tafid Universitas Erlangga ini. Semoga apa yang sudah saya kerjakan ini bisa bermanfaat nantinya bagi Mas-Mas semua ataupun dalam seluruh kegiatan UKM Tafid UNER. Dan jikapun masih adanya semacam miss atau mungkin dirasa masih belum tepat adanya alur maupun pembuatan website saya dirasa kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan ini masih tahap pengembangan dan saya rasa untuk keperluan proyek akhir nantinya saya mengharapkan maka dari itu mengharapkan penuh dengan sangat ya bentuk feedback apapun dari Mas Mbak semuanya di dalam Gform nantinya akan saya terima dengan lapang dada dan apapun bentuk feedback saya terima. Semoga dalam kegiatan ini bisa bermanfaat. Saya bisa akhiri. Mungkin dari Mas Raffi, apakah sekali lagi dan teman-teman ada tambahan? Ya mungkin kalau dari saya makasih banyak Mas Satrio sudah Baik. eh, mau bekerja sama dan meluangkan waktunya juga untuk mungkin apa yang dikembangkan sekarang bisa bermanfaat mungkin nanti untuk kami dan dari kami juga mendoakan semoga lancar untuk tugas akhirnya. Ya, amin. Amin, Ya amin. mungkin Baik. Terima untuk kasih banyak juga. siap. Untuk Ya, teman-teman semua yang udah hadir, makasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Ini mungkin kalau yang kutangkap masih tahap awal ya, Nggih, Mas. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa nyoba dulu. Nanti mungkin apa evaluasi yang kurang atau mungkin apa yang mungkin perlu ditambahkan dan semacamnya mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri. Nanti mungkin kita bisa bikin ini Mas, mungkin Mas. Kita bisa bikin grup WA untuk koordinasi mungkin. gini. Gimana, Nggih, Mas? Oke, Satrio? boleh banget Mas Oke, Raffi. siap. Mungkin jika pun nanti yang dirasa apabila dari Mas Mbak semua ada step yang terlupa atau mungkin Ya. ada hal yang perlu ditanyakan, monggo langsung aja mungkin dalam grup itu saja ya terkait eh mungkin kayak masih lupa alurnya ini tadi gimana gimana. Soalnya saya rasa memang dalam terkait proses pengujian aplikasi ini lebih baiknya dilakukan secara offline dan dilakukan secara melalui pendampingan seperti itu. Namun melihat dari segi kesiapan aplikasi saya atau website saya, mungkin saya perlu adanya pengecekan kembali dan maka dari itu untuk mendapatkan data sementara yang harus saya lakukan sidang besok, mungkin maka dari itu mungkin dari Mas Mbak semua bisa mengisikan bentuk feedbacknya secara hasil sementara yang saya dapatkan gitu apa adanya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Rofi dan teman-teman semuanya dari seluruh UKM Tafid Universitas Erlangga atas ketersediaan waktunya sudah meluangkan semuanya untuk mengikuti kegiatan Zoom dan penjelasan kegiatan pengujian aplikasi saya. Terima kasih banyak sekali lagi atas sudah menerima saya untuk dilakukan proyek penelitian terkait proyek akhir saya. Mungkin sekali lagi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, juga bagi UKM Tafid Universitas Erlangga. Mungkin sekiranya dari saya ada salah kata dan sikap selama saya menyampaikan ataupun menjelaskan, juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya, Mas Rofi. Mungkin jika pun dirasa sudah cukup, bisa langsung diakhiri saja. Terima kasih banyak, Mas Mbak semuanya. Saya izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.